Part 11 novel Nine Star Hegemon Body Art bab 24 sampai dengan 25, Pangeran Grensia. Long Chen awalnya hanya minum alkohol dengan tenang. Tapi sekarang wajahnya menjadi dingin dan urat biru muncul di tangannya. Suara itu sangat akrab bagi Long Chen. Keakraban menyebabkan niat membunuh Long Chen meledak, dan keanehan ini diperhatikan oleh semua orang. "Kakak Long, apa yang terjadi?" tanya Yu yang berlemak. Melihatnya dalam kondisi pembunuhannya, ia segera bangun dari keadaan mabuk. "Jangan khawatir tentang itu. Ketika orang itu muncul, bersikaplah sangat menjengkelkan. Tetap fokus merayakan dengan Si Feng," kata Long Chen. Semua orang menyadari bahwa Long Chen ingin membuat keributan. Saat ini, mereka semua mendapat dukungan dari keluarga mereka dan diminta untuk menjalin hubungan baik dengan Long Chen sebaik mungkin. Bagaimana mereka bisa membiarkan kesempatan bagus itu pergi? "Kakak Long, tonton saja." Shou Hou menepuk dadanya dengan percaya diri. Langkah kaki terus semakin dekat. Seorang pria berusia 20-an mengenakan topi aneh dan alis panjang memasuki ruangan. Long Chen tidak mengungkapkan wajahnya dan dia juga mengatakan kepada Wilde untuk tidak melakukannya. Keduanya memiliki punggung menghadap orang itu. Setelah orang itu muncul, seorang pria berwajah pahit juga muncul di belakangnya. Dia tampaknya menjadi penjaga toko restoran. "Keluarkan semuanya. Kalau tidak, aku akan menyalahkanmu." Pria sombong itu bahkan tidak menempatkan kelompok Long Chen di dalam matanya yang arogan. Jelas, dia merasa bahwa secara pribadi mengusir mereka akan mengurangi statusnya sehingga dia meminta penjaga toko melakukannya. "Ya ampun, sudahkah kalian memperhatikan ada penenun yang tumbuh di kepalanya?" Shou Hou berkata pelan kepada lemak Yu. Meskipun dikatakan pelan, itu bukan bisikan. Siapapun di sana bisa mendengarnya dengan jelas. Long Chen tersenyum. Topi aneh di kepala pria itu memang memiliki tonjolan panjang di bagian depan. Pada awalnya, dia tidak menyadarinya, tetapi begitu Shou Hou mengatakannya, dia menyadari bahwa itu benar-benar mirip. "Bukan apa-apa untuk membuat keributan. Aku yakin ayahnya terlalu korup dan orang lain mengutuknya di sana." Fatiu memandang Shou Hou dengan agak jijik. "Apa?" tanya Shou Hou bingung. "Wow, apakah kamu belum pernah mendengar tentang kutukan sebelumnya? Mereka mengutukmu untuk memiliki seorang putra dengan penis tumbuh di kepalanya." "Oh, kakak benar-benar bijaksana," kata Shou Hou kagum. Ketika penjaga toko melihat semua orang mengejek orang ini, dia menjadi pucat karena ketakutan dan dengan cepat memberikan pandangan yang berarti pada Si Feng. Sayangnya, Si Feng, yang memiliki sedikit hubungan dengan penjaga toko, tidak memperhatikannya dan bertindak seolah-olah dia belum pernah bertemu dengannya. Wajah lelaki alis panjang itu menjadi dingin segera, dan dia dengan dingin menatap Yu yang gemuk. "Babi sialan, apakah kalian ingin mati?" Fatiu menggelengkan kepalanya. "Saudaraku, melihat wajah pahitmu, aku dapat dengan mudah mengatakan bahwa seseorang yang dekat denganmu pasti sudah mati. Apakah itu ayahmu? Ibumu? Apapun itu, sekarang bukan waktunya untuk makan dan minum di sini. Benar, itu terlalu tidak berbakti. Putra seperti itu harus langsung dibuang ke jalanan." "SSST, berhenti. Apakah kamu tidak melihatnya gemetar? Jika kita terus berbicara, dia mungkin jadi gila dan mulai berbusa di mulut. Lalu bagaimana kita bisa minum menikmati diri kita sendiri?" Kekuatan kerja tim benar-benar luar biasa. Semua orang mendengar ejekan Yu dan Shou Hou yang berlemak, jadi mereka semua memasukkan ejekan mereka sendiri. Mereka pasti harus setidaknya menyumbangkan lelucon mereka sendiri di kesempatan seperti itu. "Mati." Dengan tangisan pendek, cambuk panjang muncul di tangan orang itu. Angin menderu dengan niat membunuh yang dingin. Ketika itu menimpa mereka, semua orang menyadari bahwa cambuk itu membuat mereka semua dalam jangkauan. Si Feng sudah lama disiapkan untuk ini. Hanya dengan satu sentuhan di ikat pinggangnya, sebuah pisau menebas. Pisau panjang dan cambuk fleksibel bertabrakan, memancarkan suara ledakan. Si Feng merasakan kekuatan besar menghantamnya dan dikirim terbang ke atap, mengguncang seluruh restoran.
Wajahnya berubah sedikit merah karena cedera internal, pertanda bahwa darah dan qi-nya hampir keluar dari kendalinya. Dia secara mengejutkan dipukuli hanya dalam satu serangan. Pergi mati, kamu bulu babi. Setelah serangan pertama itu, cambuknya menjadi seperti naga beracun, segera menjadi kaku dan menjadi seperti pedang yang menusuk hati Si Feng. Ini mengejutkan semua orang, mereka tidak mengira orang ini begitu kejam. Dia jelas berniat membunuh Si Feng. Cambuk itu terlalu cepat, dan Si Feng tidak bisa menghindarinya. Tepat ketika dia berpikir dia akan mati, sebuah tangan besar mencengkeram cambuk dengan erat. Sekarang benar-benar tidak bisa bergerak. Saudara Long! Semua orang berteriak ketika Long Chen muncul di samping Si Feng. Dia tampak seperti raja di antara para pria ketika dia dengan dingin menatap pria itu. Ini kamu? Pria itu tidak bisa menahan kaget ketika dia melihat bahwa itu adalah Long Chen. Bagus, kamu masih ingat aku. Senyum dingin muncul di wajah Long Chen. Dia tiba-tiba menarik cambuk dan pria itu terkejut merasakan kekuatan besar tanpa sadar menariknya terbang ke arah Long Chen. Dia sedikit terkejut, tidak pernah mengharapkan kekuatan Long Chen menjadi begitu besar. Bahkan ahli Heavenstage of Blood kondensasi pertama seperti dia tidak bisa menahan diri. Dia mencibir, dan meminjam kekuatan agar tidak ditarik oleh Long Chen. Dia mengangkat kakinya dan mengarahkannya ke perut Long Chen. Reaksinya begitu cepat sehingga membingungkan yang lain. Orang ini jelas ahli sejati. Melihatnya bergegas, Long Chen juga mengirim tendangan keluar. Kecepatannya tidak terlalu bagus, tapi waktunya sempurna sehingga dengan kejam mendarat di selangkangan orang itu tepat sebelum serangannya mencapai perut Long Chen. Suara sesuatu yang meledak menyebabkan selangkangan semua orang menjadi dingin. Merinding muncul sepanjang punggung mereka. Ahaha! Jeritan sengit terdengar di seluruh restoran. Setiap orang yang mendengar tangisan itu memiliki rambut yang berdiri. Tetapi bahkan tangisan mengental darah seperti itu tidak bisa menghilangkan rasa sakitnya. Dia berguling-guling di tanah dengan ganas, wajahnya berkerut kesakitan, menjerit. Karena gerakan-gerakan yang intens ini, topinya tiba-tiba jatuh, dan ekspresi Yu dan yang lain yang berlemak semuanya berubah. Seseorang dari Kekaisaran Grensia. Ketika topi itu lepas, topi itu memperlihatkan sanggul rambut yang sangat kuno seperti jempol terulur. Tidak heran topinya sangat aneh. Sanggul rambut itu adalah tanda Grensia. Hanya bangsawan dengan status tinggi yang akan menata rambut mereka seperti itu. Semua orang saling memandang dengan cemas, menyadari bahwa mereka telah menyebabkan bencana besar di sini. Grensia dan Phoenix Cry memiliki hubungan yang baik, dan bencana semacam ini bahkan dapat mempengaruhi hubungan antara kedua kekaisaran. Konsekuensinya akan parah. Melihat pria yang berputar, kemarahan yang menekan di dalam Long Chen sedikit melonggarkan. Dia menyerahkan cambuk kepada Wilde dan berkata, dia memukulmu. Kamu dapat memukulnya kembali sekarang. Pukul seseorang? Saya tidak bisa. Wilde ragu-ragu. Wajah Long Chen menjadi gelap. Kamu tidak akan mendengarkan aku? Aku akan melakukannya. Melihat wajah Long Chen menjadi gelap, Wilde dengan cepat menjadi takut. Dia hanya pernah tahu bagaimana rasanya dipukuli, ini akan menjadi pertama kalinya dia membalas. Dia memegang cambuk di tangannya untuk waktu yang lama ragu-ragu, tidak berani untuk menyerang. Lakukan! Teriak Long Chen. Dia harus mendorong Wilde untuk mengambil langkah ini, kalau tidak, dia hanya bisa diintimidasi selama sisa hidupnya. Oke. Wilde menarik napas dalam-dalam dan menggunakan cambuk untuk menyerangnya. Hei! Tapi teriakan itu bukan dari pria dengan alis panjang. Itu datang dari orang yang paling dekat dengan Wilde. Saudara Wilde, kamu harus membidik dengan lebih baik. Orang itu harus menahan air matanya ketika dia menggosok pahanya yang memukul Wilde dengan menyakitkan. Wajah Wilde memerah. Dia tidak pernah menggunakan cambuk. Itu sangat ringan sehingga dia tidak bisa menggunakan kekuatan nyata. Kehilangan orang di depannya, dia akhirnya memukul tetangganya. Long Chen menghela nafas. Anak ini perlu meredam dirinya sendiri. Lanjutkan.
Ketika Long Chen meneriakkan ini, semua orang segera berlari setidaknya 10 meter jauhnya. Hanya pada jarak itu mereka merasa lebih aman. Retak. Kali ini Wilde telah mengambil sedikit tentang cara menggunakan cambuk, tetapi dia masih kehilangan target hampir 3 meter. Pria dengan alis panjang itu masih memegang erat-erat selangkangannya, wajahnya memelintir kesakitan. Dia tidak memperhatikan serangan Wilde yang lemah. Saudara Long, kali ini saya pasti akan melakukannya dengan benar. Melihat betapa tidak sedapnya wajah Long Chen, Wilde buru-buru meyakinkannya dan bersiap untuk memukul cambuk lagi. Tepat pada saat ini, sesosok muncul di belakang semua orang. Orang ini berusia 30-an dan memiliki bekas luka pisau yang sangat panjang di wajahnya yang membuatnya tampak sangat ganas. Tetap tanganmu. Pria itu berteriak dengan marah ketika dia melihat pria itu berbaring di lantai dengan Wilde memegang cambuk di tangannya yang terangkat. Hanya karena kamu menyuruh kami untuk berhenti, kita seharusnya berhenti? Pukul dia, perintah Long Chen dengan dingin. Mendengar Long Chen, Wilde tidak lagi ragu-ragu dan mengirim cambukan lagi ke arah pria itu. Kau memintanya? Melihat Wilde benar-benar menyerang, dia dengan marah melangkah maju, sosoknya berubah menjadi badai besar yang menyerang Wilde. Nyah! Long Chen juga melangkah maju, bergerak di antara mereka dan meninju. Melihat Long Chen maju untuk menghalanginya, dia mengerutkan kening dan juga mengirim pukulan. Ledakan! Udara meledak ketika kedua tinju bertemu. Tetapi yang mengejutkan pria yang terluka itu adalah tinjunya benar-benar tidak mampu untuk memaksa pemuda yang lemah dan berpenampilan ilmiah ini. Pada saat ini, bulu mata Wilde akhirnya mendarat. Awalnya, dia membidik pantat pria itu, tetapi karena tujuannya yang buruk, itu benar-benar mendarat di wajahnya. Selain itu, akhirnya mendarat dengan sempurna di hidung. Meskipun Wilde tidak tahu bagaimana menggunakan cambuk, ia masih memiliki sedikit kekuatan fisik. Hidung pria itu segera pecah dan darah menyembur keluar. Melihat ini, pria yang terluka menjadi pucat karena marah. Dengan teriakan kejam, dia melepaskan kekuatan penuhnya untuk memaksa Long Chen kembali. Long Chen melihat situasi dan memutuskan untuk tidak menunggu lagi. Bintang Feng Fu di bagian bawah kaki kirinya bergetar dan energi spiritual yang mengerikan mengalir keluar. Dia sekarang menggunakan kekuatan penuhnya. Kedua tinju mereka saling mengimbangi, tetapi energi yang kuat adalah sesuatu yang tidak bisa ditanggung oleh ubin di lantai dan celah-celah laba-laba menyebar. Ekspresi pria yang terluka berubah ketika dia menemukan bahwa Long Chen masih bisa terus memblokirnya ketika dia menggunakan semua kekuatannya. Niat membunuh meledak darinya. Auranya meletus dari tubuhnya dan ki berwarna darah samar bahkan bisa terlihat memenuhi udara. Energinya yang menakutkan menyebabkan bahkan atmosfer menjadi berat. Yang lain mengalami kesulitan bernapas. Wilayah mid blood kondensasi. Semua orang tercengang, karena tingkat ki darah itu adalah sesuatu yang hanya mampu dilakukan oleh para ahli kondensasi darah menengah. Setiap tingkat utama budidaya bela diri memiliki 9 tingkat kecil yang terpisah dari Heavensstage pertama ke Heavensstage ke-9. Heavensstage pertama ke ketiga adalah tahap awal, keempat ke enam adalah tahap pertengahan, dan ketujuh ke 9 adalah tahap akhir. Adapun orang yang terluka di depan mereka, sekarang setelah semua kekuatannya meledak, semua orang menyadari bahwa dia adalah seorang ahli kondensasi darah menengah yang mengejutkan. Ledakan! Long Chen merasakan darahnya dan ki mengepul, dan dia dipaksa mundur lebih dari 3 meter, perutnya mulai terasa sakit. Dia akhirnya menemukan batasnya. Orang di depannya ini adalah seseorang yang saat ini bukan pasangannya. Ketakutan dan kejutan mengisi dirinya di dalam. Adapun pria yang terluka itu, dia mengirim tinju terbang ke arah Long Chen tanpa ragu-ragu. Kamu berani menyerang adikku Long? Raungan gemuruh menggoncangkan telinga semua orang, dan sebuah kepalan yang ditutupi cahaya berwarna darah menghantam pria yang terluka itu dengan kekuatan besar. Kamu berani memukul kakakku Long? Pria itu tiba-tiba merasa kedinginan seolah monster raksasa menatapnya. Tanpa memikirkannya, pukulan yang ditujukan pada Long Chen segera berubah arah, bertabrakan dengan tinju yang bahkan lebih besar dari miliknya.
Bang! Seluruh restoran bergoyang dan semua orang terkejut melihat bahwa sosok besar yang melindungi Long Chen sebenarnya adalah Wilde. Wilde seperti dewa perang, matanya praktis menyemburkan api ketika lapisan merah aneh muncul di kulitnya. Dia benar-benar berhasil menghentikan pukulan pria yang terluka itu. Tetapi meskipun dia memblokirnya, Wilde masih dipaksa mundur beberapa langkah, dan dia akan jatuh ke tanah jika Long Chen tidak datang untuk mendukungnya. Pria yang terluka itu terkejut lagi. Baik Long Chen dan Wilde tidak memiliki basis kultivasi yang jelas, namun mereka benar-benar dapat secara berturut-turut memblokirnya, seorang ahli kondensasi darah. Kejutannya dengan cepat menyebabkan niat membunuh. Long Chen melihat dia telah memprovokasi niat membunuh pria itu. Feng Fu Star-nya belum mencapai tingkat kondensasi yang lengkap sehingga dia tidak dapat menanganinya. Poin yang paling penting adalah bahwa meskipun orang yang terluka telah melepaskan kekuatan penuhnya, dia belum menganggap mereka lawan yang sebenarnya. Dari awal sampai sekarang, dia belum menggunakan keterampilan pertempuran apapun. Dia jelas tidak melepaskan potensi serangan penuh pada mereka. Long Chen tidak tahu apa yang terjadi dengan Wilde baginya untuk tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih kuat. Tetapi bahkan jika mereka berdua bergandengan tangan, mereka pasti tidak akan bisa memblokir serangan pembunuh pria yang terluka itu. Long Chen diam-diam menggosok cincin spasialnya. Pil obat merah menyala muncul di tangannya saat dia dengan dingin menatap pria yang terluka itu. Semua orang berhenti. Tepat ketika pria yang terluka bersiap untuk menyerang lagi, teriakan dingin terdengar dan sekelompok orang muncul di lantai atas restoran. Setidaknya ada selusin orang, sebagian besar mengenakan baju besi pelindung, tetapi kedua pria di depan mengenakan jubah kekaisaran kuning. Salam kepada Yang Mulia Sang Putra Mahkota. Semua orang kaget dan buru-buru berlutut ketika mereka melihat orang itu. Orang itu adalah Putra Mahkota Chu Yang. Dia tampak berusia 27 tahun, dan dengan hidung persegi, dia memiliki udara yang agak bermartabat dan mengesankan. Pria di sampingnya sedikit lebih muda. Dia pucat dan sangat tampan. Namun, ia juga memberi orang perasaan yang sangat lembut. Saudara Chu Yang, apakah Phoenix Cry Empire Anda memperlakukan tamunya dengan cara ini? Tanya pria itu dengan murung. Pada saat ini, ekspresi Chu Yang sedikit tidak sedap dipandang. Melihat pria dengan alis panjang berbaring di tanah, dia dengan marah menuntut, apa yang terjadi di sini? Apakah kalian semua menjadi buta? Apakah kamu tidak menyadari ini adalah tamu dari Grand Xia? Tatapan Chu yang menyapu mereka semua. Hati Fatiu dan yang lain berdebar kencang, dan keringat mengalir di dahi mereka. Mereka bisa mengatakan bahwa bagi orang itu untuk berbicara dengan putra mahkota sedemikian rupa, selain roti rambutnya, dia kemungkinan besar adalah seorang pangeran dari Grand Xia. Grand Xia pernah menjadi musuh bebuyutan dengan Phoenix Cry Empire, tetapi dalam beberapa dekade terakhir, hubungan mereka telah melunak dan mereka telah menjadi sekutu. Tetapi Grand Xia hanya memiliki 2 pangeran, dan mereka tidak tahu apakah orang ini adalah putra mahkota atau pangeran kedua. Mataku tidak menjadi buta. Orang ini memiliki mata anjing buta, jadi saya hanya mengambil tempat tuannya dan mengajarinya sedikit pelajaran. Long Chen berjalan maju dengan acuh tak acuh. Siapa kamu? Pangeran Mahkota Chu yang jengkel karena seorang pemuda akan berani berbicara dengannya, tetapi dia masih tenang dan tidak segera memerintahkan bawahannya untuk menangkapnya. Long Chen. Jika dia tidak tahu nama Long Chen sebulan yang lalu, dia pasti tahu itu sekarang. Ada beberapa anggota di kelas atas yang belum mendengar tentang dia. Dia awalnya lumpuh sampah, tetapi sekarang telah mengalahkan ahli kondensasi Qi di arena bela diri 2 kali berturut-turut, dan kemudian entah bagaimana menjadi pil apprentice. Ada selubung misteri di sekitarnya. Mengapa kamu memukuli pengawal putra mahkota Chang Feng? Sekarang hal ini melibatkan gubernur alkemis, bahkan dia, putra mahkota, merasa bahwa itu sangat bermasalah. Tak ada alasan. Saya hanya merasa bahwa itu adalah takdirnya hari ini, jadi saya membantu surga mengirimnya ke jalan. Long Chen merentangkan tangannya. Kamu, seru Chu yang dengan marah.
Dia ingin Long Chen memberikan alasan, dan kemudian dengan sedikit perataan di sekitar dan menunjukkan latar belakang Long Chen dengan guild alkemis, masalah ini akan terselesaikan. Tapi Long Chen bertindak seolah-olah dia tidak mengerti apa-apa dan benar-benar mengatakan kalimat seperti itu. Wajahnya berubah menjadi hijau karena marah. Kamu disebut Long Chen. Saya pikir saya pernah mendengar tentang Anda. Kamu sepertinya cukup mengesankan akhir-akhir ini? Tiba-tiba bertanya kepada putra mahkota Grand Xia, Xia Changfeng. Hehe, aku mungkin sedikit mengesankan, tapi aku pucat dibandingkan dengan orang-orang dari Grand Xia kamu. Long Chen menunjuk ke orang yang terbaring di tanah. Dengan binatang ajaib yang menarik kereta, dia menjadi liar di sepanjang jalan, meluncur ke kiri dan kanan tanpa memperhatikan orang lain. Nah, itu sangat mengesankan. Agar seekor anjing begitu mengesankan, aku benar-benar tidak bisa membayangkan betapa mengesankan tuannya. Ekspresi Xia Changfeng segera tenggelam. Apakah ini benar? Long Chen dengan dingin mendengus, jangan tanya aku. Tanyakan anjing Anda. Luluo, apakah hal seperti itu benar-benar terjadi? Tatapan Xia Changfeng berubah kejam, tapi dia dengan cepat mendorongnya ke bawah. Tuan, saya bergegas mengejar waktu. Siapa yang tahu mengapa orang-orang rendahan di sini tidak tahu bagaimana keluar dari jalan? Itu bukan salahku. Pria dengan alis panjang itu sekarang sudah sedikit pulih, dan dia menekan rasa sakitnya untuk menjawab. Idiot, ini bukan Grand Xia. Tidak ada seorang pun di sini yang mengenali kereta kekaisaran kita. Bawa dia pergi. Wajah Xia Changfeng berubah gelap, dan dia mengutuk. Dua pria yang mengenakan pakaian Grand Xia membawa pria itu pergi. Dia kemudian berbalik ke arah Chu Yang dan meminta maaf, Changfeng tidak cukup ketat dengan orang-orangku. Setelah saya kembali, saya pasti akan mendisiplinkan mereka dengan baik untuk kepuasan saudara Chu Yang. Haha, kakak Changfeng terlalu sopan. Saya hanya berharap masalah kecil ini tidak akan mempengaruhi hubungan antara dua kerajaan kita, kata Chu Yang tergesa-gesa. Saudara Chu Yang terlalu khawatir. Hal ini akan berhenti di sini. Dia kemudian menoleh ke Long Chen dan berkata, terima kasih banyak kepada adik kecil karena telah memperingatkan saya tentang bahaya ini. Semua orang menatap kosong, tidak ada yang mengira putra mahkota Grand Xia benar-benar mengatakan kata-kata seperti itu dan meminta maaf kepada Long Chen. Perasaan kagum muncul untuknya, Pangeran Grand Xia ini benar-benar memiliki pengaruh yang luar biasa. Jika bukan karena kekuatan spiritual dan persepsi Long Chen yang kuat, dia mungkin juga berpikir seperti itu. Tapi niat membunuh yang telah dilepaskan Xia Changfeng ke arahnya tidak diketahui atau dilupakan. Pangeran terlalu sopan. Bagi anjing untuk bertingkah aneh adalah hal biasa. Anda harus memegang tali kekang dengan erat, jika tidak, mereka akan menggigit dan mencakar orang lain. Long Chen tertawa dan memperingatkannya dengan ramah. Mendengar ini, ekspresi pria yang terluka itu menjadi gelap. Long Chen menggunakan kata anjing termasuk tidak hanya dirinya tetapi juga semua pengawal kekaisaran lainnya. Tapi Xia Changfeng hanya tersenyum sedikit seolah-olah dia tidak mengerti maknanya yang tersirat. Kami baru saja tiba di ibu kota, tetapi yang kami dengar adalah apa yang telah Anda lakukan. Sebenarnya saya awalnya mengira saudara Long hanyalah seorang alkemis, tetapi tampaknya semua orang salah. Anda telah menumbuhkan seni bela diri dan pemurnian Til. Kekuatan pertempuran seperti itu benar-benar mengagumkan. Anda pasti berada di puncak di antara generasi Anda. Long Chen hanya menatap Xia Changfeng, sejenak tidak mengerti apa yang dia maksudkan dengan ini. Dia hanya tersenyum sedikit tanpa memberikan jawaban. Saya ingin tahu apakah saudara Long akan memberi saya kehormatan minum-minum dengan saya dan saudara Chu? Tanya Xia Changfeng. Meskipun senyumnya menyenangkan, Long Chen merasakan bahwa itu adalah senyum yang menyembunyikan taring beracun, dan dia merasa sangat tidak nyaman dengan itu. Maaf, tapi adik laki-laki ini terlalu banyak mabuk sekarang dan tidak tahan lagi. Kalau tidak, saya juga tidak akan repot dengan dua anjing. Si kecil ini akan pergi. Long Chen tersenyum dan tampaknya tanpa memperhatikan ekspresi gelap Xia Changfeng atau niat membunuh lelaki yang terluka itu, dia membawa Wilde keluar. Begitu Long Chen pergi, Si Feng dan yang lainnya buru-buru meminta maaf dan berlari,
setelah mengalami ketakutan yang hebat hari ini. Tuan, mengapa Anda tidak membiarkan saya membunuh anak itu? Luluo sekarang tidak dapat memiliki anak lagi. Anak itu terlalu kejam. Pada saat ini, Pangeran Grensia sudah kembali ke kediamannya, dan lelaki yang terluka itu berbicara kepadanya. Bocah kecil itu adalah seseorang dari Guild Alkemis. Meski dia bukan dari guild negara kita, jika kamu membunuhnya seperti itu, aku harus menyerahkanmu ke guild untuk hukuman. Tapi anak itu benar-benar liar. Saya tidak bisa menahan amarah ini. Untuk berulang kali dikutuk sebagai anjing, tidak ada yang akan sanggup menanggungnya. Jika kamu ingin membunuhnya, kamu harus membuat rencana terlebih dahulu. Kamu harus memastikan untuk membunuh orang itu sambil memastikan kamu akan selamat. Xia Changfeng menggelengkan kepalanya. Lalu apakah itu berarti, kamu punya rencana? Tanya pria yang terluka itu dengan gembira. Tentu saja, kalau tidak, akankah aku bersikap baik padanya? Setiap orang yang pernah melihat saya memakai wajah seperti itu telah mati. Xia Changfeng tersenyum gelap dan mendalam. Pria yang terluka tidak bisa membantu tetapi menggigil. Jangan lupa tujuan kita datang ke sini. Dia hanya masalah kecil. Biarkan dia hidup beberapa hari lagi. Festival terbesar Phoenix Cry Empire, Festival Phoenix Cry Lantern, akan tiba. Itu adalah pertemuan seni bela diri terbesar tahun ini untuk Phoenix Cry. Ujian saya hari ini adalah jangan disia-siakan. Begitu popularitasnya mencapai puncaknya, menantangnya di Festival Lentera. Pada saat itu, apakah dia bisa menolak? Xia Changfeng bersandar ke kursinya, matanya setengah tertutup dan senyum dingin muncul di mulutnya. Baru sekarang lelaki yang terluka menyadari betapa liciknya trik ini. Pada saat itu, banyak orang akan menonton. Long Chen tidak bisa menolak tidak peduli seberapa besar keinginannya. Jika dia berani menolak, dia akan ditertawakan, terutama karena dia sangat populer. Namun, berhati-hatilah. Sebagai pengawal kekaisaran saya, kamu tidak bisa mengungkapkan terlalu banyak kekuatan. Jangan buat aku memperingatkanmu lagi. Ya, jangan khawatir Tuan. Selama bertahun-tahun, saya tidak pernah mengungkapkan kekuatan tersembunyi saya yang sebenarnya, jawab pria yang terluka itu dengan tergesa-gesa. Xia Changfeng mengangguk, memandang ke langit malam. Pupil matanya sama persis dengan tirai malam, tak terduga.